Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman ya bersama Bang Kumis ya Anjas Badas ya. Gimana kabar kalian teman-teman ya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya dan semangat semua lah tentunya walaupun kita semua ini sangkut ya kan. Tetap harus semangat lah kawan, kurangi sambat gitu ya. Dan tetap ya harus ada secangkir kopinya juga buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana per video ini dibuat. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ya seperti ini ya keadaannya. Semoga saja ketika kalian menemukan video saya ini ya harganya sudah mulai membaik lagi lah, harapannya seperti itu. Karena yang saya takutkan, yang saya ketar-ketirkan teman-teman ya, Bitcoin bakal turun ke 20.000 kembali gitu ya. Meskipun di satu sisi saya merasa senang karena mungkin jaring-jaring saya yang ada di altcoin itu bisa kena ketika Bitcoin ini turun ke 20 ribuan teman-teman ya. Tapi di satu sisi banyak orang yang tersakiti ya. Kenapa? Karena dari finansial kita semua itu nggak sama teman-teman ya. Ada orang yang nggak melakukan DCI karena apa? Ke ke apa ya? Kepentokan dengan perekonomian gitu teman-teman. Mereka berharap harganya cenderung naik, tapi yang memiliki perekonomian yang agak baik gitu ya, ada dana lebih gitu ya, mereka berharap harganya turun dulu sebelum masa halving datang. Mereka mau zero gitu ya, jadi ada plus minusnya juga ya. Ya ginilah keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman, dan kita kali ini disuguhkan dengan harga Shiba ya, dimana kali ini pergerakan daripada Shiba masih cenderung ya di area 71 sampai di area 74-an teman-teman untuk presentasi harga Shiba. Cuman di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik dan kita tinggal menunggu di tahun 2023 ini semoga saja ya teman-teman ya, waiting surprise ya daripada Shiba segera terjadi, harapannya seperti itu. Oke, kita ada beberapa informasi, kita bahas satu persatu. Langsung saja kita ke TKP-nya. Nah, informasi yang pertama teman-teman datang dari Lucy ya, dimana kalau kita lihat bersama ya, saya lupa saya dibayar X untuk interaksi Anda ya. Mengapa saya mengadakan giveaway di masa lalu ya? Ini tentang apa ya? Giveaway yang dilakukan oleh Lucy. Jadi mari kita jadikan pembenci berguna dan bertahan, terlebih keterlibatan ya mereka. Setelah saya mengumpulkan jumlah yang bagus, saya akan memberikan hadiah baru untuk Shiba Army. Makanlah sepuasnya fooder. Oke, jadi ini suatu sindiran buat para foodernya Shiba Inu sebenarnya ya. Nah, informasi yang berikutnya ini cukup nyenengin teman-teman, dimana tim Shiba Inu resmi berbagi updatean tentang penarikan kontrak bond seperti itu teman-teman ya. Ini cukup menarik karena ini imbasnya akan sangat-sangat positif ya teman-teman terhadap token bond itu sendiri teman-teman ya. Tentunya kalau kita lihat ya di sini teman-teman, tim di belakang Shiba Inu telah merilis update baru mengenai proses pelepasan kontrak bond Shiba Swap. Nah, pelepasan kontrak bond ini teman-teman untuk menstop reminting yang terjadi di bond. Oke, agar apa? Minting pencetakan token bond ini udah nggak bisa dilakukan lagi. Itulah fungsinya teman-teman. Nah, targetnya di sini kenapa harus di apa ya, mengenai pelepasan kontrak bond ini, tujuannya sangat positif teman-teman. Di salah satu sisi agar tim nggak bisa mencetak ulang kembali bond. Yang kedua, ini yang akan membawa presentasi bond ini bisa masuk ke dalam ranah exchange tier 1. Di sini pun disebutkan statementnya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, khususnya para penggemar ya, penggemar bond telah mendesak tim Shiba Inu untuk membatalkan kontrak guna memungkinkan bursa tingkat atas seperti Binance ya untuk mencantumkan token tersebut teman-teman ya. Jadi ya ketika kontrak ini dibatalkan ya, ini sangat-sangat positif untuk perkembangan bond ke depannya, karena bond ini sebagai biaya gas fee yang cukup akan digunakan ya. Ini perkembangan dari bond, saya kira harganya nanti teman-teman akan jauh lebih mahal daripada apa ya, token-token lainnya lah ya, seperti itu teman-teman, sekelas token meme lainnya lah ya. Karena bond ini memang digunakan sebagai gas fee ya, otomatis orang yang mau melakukan transaksi di Shibarium mereka harus menggunakan bond gitu teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi di atas $10 it's okay untuk si bond nantinya teman-teman, mantap jiwa ya.
Dan informasi berikutnya teman-teman, tim Shiba Inu mengatakan Shiba sedang memposisikan dirinya untuk bull run berikutnya. Oke, jadi kita tinggal saja waiting ya, waiting surprise daripada Shiba Inu. Semoga di 2023 ini menjelang akhir 2023 ini udah mulai terlihatlah kejutan-kejutan yang mungkin akan terjadi di Shiba Inu. Ya kalau menurut saya pribadi ya di sini mungkin banyak ya teman-teman. Salah satunya portal burn ya kan, karena Shibarium belum menetapkan untuk pembakaran daripada Shiba Inu karena portal burn-nya belum ada. Portal burn masih tahap pengembangan ya, maka dari itu pembakaran yang terjadi di Shiba ya belum ada efeknya. Oke. Dan yang perlu kalian ketahui dari segi transaksi Shibarium di sini sudah sangat melonjak sebenarnya teman-teman ya, sudah sangat positif untuk perkembangannya. Tinggal kita melihat kinerja di mana Satoshi Kusama ingin fokus terhadap adopsi massalnya. Ketika adopsi massal terjadi ya tidak menutup kemungkinan blockchain tersebut akan sangat sehat. Karena apa? Percuma kita memiliki blockchain yang luar biasa, percuma juga kita memiliki blockchain tingkat keamanan tinggi, biaya rendah ya kan, transaksinya cepat, ketika adopsi massal nggak terjadi ya nggak akan ada gunanya itu ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di dalam tweet tersebut ya, Lucy secara tercatat telah menerima beberapa pesan langsung dari anggota komunitas yang peduli menggunakan pernyataan ketakutan ketika ketidakpastian dan keraguan food yang beredar tentang Shiba Inu. Mengingat situasi tersebut, Lucy meyakinkan Shiba Army dan menghimbau mereka untuk tetap fokus di tengah food. Oke, kalau kita berbicara fooder teman-teman, banyak sekali, bukan hanya di Shiba foodernya ya, bukan hanya di Baby Doge, bukan hanya di Branch ya. Kalau kalian punya koin Branch ya, kalian pasti merasa kalau mental kalian nggak kuat, tekanan batin teman-teman ya. Tapi selagi mental kita kuat ya kita akan tenang-tenang saja. Ingat seperti yang saya bilang ya, kesuksesan bukan datang dari orang-orang pintar saja, tapi kesuksesan bisa datang dari mereka yang memiliki mental-mental pejuang teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau mental udah kuat, jatuh bangun lagi ya kan, tumbang berdiri lagi ya, seperti itu teman-teman, mencoba lagi gitu. Nah, mantap jiwa ya. Jadi selain itu, Lucy menyoroti bahwa para penakut yang menyebar kenakalan tentang Shiba Inu hanyalah pecundang yang putus asa dan berusaha keras untuk mempromosikan proyek mereka. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya masyarakat untuk tetap fokus dan mengabaikan pihak-pihak yang menyebarkan ketakutan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau kalian ingin baca lebih jauh lagi teman-teman, ada salah satu statement dari Lucy yang cukup saya setuju ya. Kalian jangan menjual harga Shiba di harga murah seperti ini dan hanya mengejar koin atau token hype. Karena itu Anda akan mengalami kerugian terus-menerus. Saya setuju dengan statement itu. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, saya dulu pernah mengalami hal yang serupa apa yang dikatakan oleh Lucy. Dulu teman-teman ya, saya sering seperti itu ya. Ketika saya pegang, loh kok harganya turun gak naik-naik, saya cut loss. Ada token baru nih listing ya kan, wah naik harganya gila-gilaan, saya beli. Loh kok harganya turun lagi, nggak naik-naik. Nah, token sebelah mulai naik tuh ya kan, tokennya mulai berkembang tuh, saya cut loss ini pindah ke sini, cut loss ini pindah ke sini, ujung-ujungnya apa? Dana juga hilang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya kita jangan menjual harga murah gitu teman-teman. Ketika kita yakin dengan Shiba, ya udah, kalau kalian punya dana dingin ya bisa melakukan akumulasi di kala keadaan yang seperti ini. Ingat seperti yang saya bilang di video saya ya sebelum ini, finansial orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang sangat bersyukur banget harga cryptocurrency crash, bahkan berharap jauh lebih crash lagi, itu ada teman-teman ya. Ada juga orang yang menangis, orang yang berharap lebih dari cryptocurrency, mendapatkan perubahan finansial ya kan, dengan perekonomian yang berbeda kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya plus minusnya di kala crypto